Kita mulai dari mana nih Mas Ibnu? Kita mulai dari mana nih? Kita ini ya, paling kita lihat highlight sepanjang 2024. Di ujung 2024 nih banyak kejutan-kejutan lah. Tadi seperti yang saya sebutkan lah. Nanti kita coba lihat bagaimana forecast tahun depan, termasuk relasi Pak Prabowo Jokowi lah kira-kira. Mas Ibnu melihatnya gimana? Kita highlight dulu ke belakang sedikit, atau apalagi yang belakang baru-baru ini nih, mulai dari mungkin Pak Hasto kali ya. Gimana? Ya, sepanjang 2004 kan emang event politiknya full ya, dari bulan Februari coblosan ya, Pilpres dan juga Pileg ya, lalu juga di bulan Mei kalau tidak salah MK yang memutuskan untuk menolak menolak gugatan dari pasangan nomor 1 dan 3. Lalu juga bertambah ramai saat pendaftaran pilkada di akhir Agustus. Ya itu kan banyak drama ya kan. Misalkan di sini ya. Di Jakarta kan Aniesnya akhirnya tidak bisa maju, lalu juga Airin Hamir tidak bisa maju ya, lalu kemudian Mas Pram maju akhirnya. Mas Pram maju karena MK itu. Lalu berlanjut ya di sebelum pilkada coblosan di 27 November kan kita ramai di bulan Oktober tentang kabinet. Dan semua orang terbelalak kabinetnya ini tembus 100 ya. Tembus 100. Jadi momennya banyak. Momen politiknya banyak, dan di akhir tahun 2024 ini setidaknya 2 hal ya. Kejutan di pilkada kemarin ya, beberapa kejutan ya, terutama di Banten. Lalu juga di bulan Desember ini yang drama ya, kalau ibu-ibu bilang ini drama telenovela gitu. Kenapa tuh? Telenovela. Di bagian mana dramanya nih? Dramanya ini kan antara ya Pak Jokowi dan PDIP ya, terkait Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasusnya Harun Masiku. Ya mau nggak mau akhirnya kita lihat ya dari para politisi PDIP menunjuk hidung gitu, langsung ditunjuk ini pasti campur tangannya Pak Jokowi seperti itu. Dan itu yang kemungkinan dramanya akan berlanjut sampai tahun panjang depan. Berarti kita tidak bisa memperkirakan panjang pasti, tapi sampai kapan, apakah dramanya ini sampai 2029 bisa jadi karena ya luar biasa ini sekarang konstelasinya seperti itu. Ini berarti kalau kita lihat status tersangkanya Mas Hasto ya, kan banyak sekali spekulasi di luar ya. Apalagi belakangan disebut punya data video membuka kasus korupsi banyak petinggi negara. Mensesnek silakan buka aja gitu. Kemarin juga Wamen Noel ya, ketua relawan Prabowo, dulu ketua relawan Jokowi. Mania. Buka aja, kalau Mas Hasto mau seret-seret siapa nggak mungkin berani. Ini gimana Mas? Ini saling sandera atau gimana? Kalau dari kita ya sebagai masyarakat ya, kita sih pengen itu dibuka dong. Kalau memang ada, media, kalau memang ada, ya itu perlu dibuka. Jangan itu dijadikan sebagai alat negosiasi seperti itu. Tetapi juga kita pengen melihat juga sebenarnya kalau kita tarik ke belakang di 2020 dan kemarin juga Novel Baswedan juga sudah ngomong kan di depan media, teman-teman media, bahwa ini sejak 2020 memang sudah diusulkan untuk jadi tersangka. Kan lalu muncul pertanyaan di publik, kalau sudah diusulkan dari tahun 2020, kenapa baru sekarang diketok? Kan ada beberapa pendapat ya. Pertama, ya karena komisioner KPK-nya sudah berganti. Lalu yang kedua, ya karena sudah pecah, benar-benar pecah nih antara PDIP dengan Jokowi. Akhirnya yang menjadi salah satu yang dianggap ini menjadi campur tangan Jokowi adalah penetapan tersangka, karena komisioner yang dilantik sebelum yang diusulkan sebelum pergantian presiden ini kan usulnya kan atas nama Pak Jokowi yang punya masih ada di situ dan punya punya peran besar untuk menaikkan dalam tanda kutip para komisioner ini. Nah, akhirnya ya ini akan panjang gitu antara Pak Jokowi ya dengan politisi PDIP. Jadi saling sandera buka aja. Kita kan masyarakat seneng buka aja gitu, daripada kita nonton drama di Netflix mending nonton drama. Nih teman-teman media kan juga suka nih, waduh nih beritanya nggak bisa habis kan gitu. Mas, ini kan Januari kan PDIP kongres ya. Ini tinggal besok, Januari tinggal besok. Besok udah Januari. Kira-kira nih posisi Mas Hasto di bawah Ibu Mega sebagai sekjen dengan status tersangkanya, apakah
akan diganti, PDIP akan mengganti atau memang gimana? Biasanya gimana? Dan sudah pasti ya, karena posisinya sudah sebagai tersangka, pasti yang nantinya akan menjadi sekjen pasti ada orang baru. Cuman kan yang ini sekarang menjadi pertanyaan, banyak politisi di Senayan, partai-partai lain, ini Bu Mega akan milih siapa? Ya. Lalu orang juga banyak kan juga pengamat politisi yang bilang di PDIP ini sekarang terbagi dua kubu ya, ada kubunya Mbak Puan, nama kubunya Mas Prananda kayak gitu. Nah ini tinggal orangnya siapa kayak gitu yang akan ditaruh di sekjen. Bahkan ada juga yang menyebut apakah nih gubernur terpilih akan yang menjadi sekjen. Jadi kan ini kan isunya semakin kemana-mana. Tapi historical PDIP ada sekjen lagi gitu, kepilih lagi. Misalnya Mas Pram kan pernah. Bisa saja. Pernah ada. Apalagi Mas Pram ini kan juga sudah pernah jadi sekjen. Iya, kan dan lama sekali dia sebelum Pak Cahyo kan almarhum, terusnya Hasto. Dan komunikasi beliau dengan berbagai pihak ya, lintas partai. Ini yang lebih masuk di politisi-politisi di luar PDIP kan sangat diakui ya, kerongkongan emas sebutan beliau. Gitu ya, jadi kerongkongan emas. Jadi ya bisa jadi, tetapi kita juga lihat PDIP ini kan unik. Semuanya ada di Ibu Mega. Sama seperti waktu kemarin penentuan calon gubernur Jakarta, seolah-olah semua sudah sepakat ini pasti Anies pasti Anies maju nih. Apalagi Anies juga sudah datang ke Teguh Umar. Posting foto gitu kan? Posting foto. Tidak ada yang memperkirakan ternyata Pramono Anung. Jadi ini kita juga menunggu kejutan apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Bu Mega seperti itu. Ini tadi kan ada faksinya Mbak Puan, faksinya Mas Prananda. Yang paling Bu Mega yang mana? Ya dua-duanya Bu Mega lah. Tapi gini Mas, soal sekjen PDIP ya, pengganti Hasto. Kalau nama Mas Pram masih kuat ya, artinya kaderisasi PDIP nggak jalan dong. Tapi apakah ada opsi lain, misalnya siapa, Eriko gitu, atau nama lain yang dilihat dari teman-teman kedai kopi ini? Saya pikir PDIP termasuk partai politik kader ya. Jadi kalau kita lihat partai politik yang berbasis kader yang benar-benar dari bawah itu kan paling nggak PDIP sama PKS. Golkar juga melakukan pengkaderan, cuman Golkar lebih fleksibel sepertinya seperti itu dibanding PDIP dan PKS. Kalau kita lihat PDIP, tokoh-tokoh di luar Mas Pram ya, tokoh-tokoh di luar Hasto, atau tokoh-tokoh di luar Ahmad Basarah, Deddy Sitorus kan sangat banyak. Masih ada. Dan Bu Mega ini selalu memiliki kejutan-kejutan kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang luar seperti kita ya. Ujuk-ujuk keluar nama. Seperti waktu nyebut nama penunjuk Mas Pram, wah ini udah pasti kalah segala macam. Ternyata berjalan 2 bulan gitu, bisa meroket jos dan akhirnya menang kayak gitu. Kita juga nggak tahu ini dalam posisi penuh tekanan ya sekarang ya, penuh tekanan. Pasti Bu Mega mendengarkan banyak masukan dari berbagai pihak. 3 nama coba Mas kira-kira kandidat versi kedai kopi lah, versi Mas Ibnu lah. Versi saya ya. Oke, Mas Pram masuk. Oke, Mas Pram ya, bisa jadi juga Pak Ahmad Basarah. Masuk. Ya, lalu Pak Ahmad tuh MPR ya sekarang ya, atau BP Pancasila ya, saya lupa deh. Saya juga terakhir kira-kira siapa? Mungkin Bambang Pacul. Wah, senior luar biasa. Tapi nggak terlalu old school nih. Kan memang mungkin usianya sudah 60-an ya. Bisa jadi. Tetapi memang beliau kan maksudnya di media sosial juga cukup aktif, kenceng. Lalu juga kalau Pak Ahmad Basarah juga cukup mempunyai peran yang cukup besar di PDIP. Bahkan bisa 3, Deddy Sitorus juga 4 ya. Aktif. Cuman bisa jadi dari 4 nama ini Bu Mega milih yang lain misalkan. Kita juga tidak tahu. Tapi di tengah kondisi politik tahun depan ya, untuk positioning PDIP di luar pemerintahan yang terus ya kita bilang babak belur ya, sedikit mulai perlu sekjen yang tough nih. Nah, kita lihat dulu. Ini ke depan Bu Mega ini mau membawa PDIP, pola komunikasi kepada pemerintah dalam hal ini Prabowo seperti apa? Sepertinya kalau komunikasi ke Jokowi kayaknya akan tetap tough ya. Tapi
sama berarti maksudnya sama kayak sama keras selesai sekarang. Gitu ya. Ya mungkin dan selesai. Gak ada lagi harga. Ya, Bu Mega dengan Pak SBY aja sampai sekarang masih sulit ya komunikasi. Ini apalagi sama Pak Jokowi kan seperti itu. Kira-kira lebih keras lagi gitu. Cuman kan beliau tidak punya masalah sebenarnya dengan Pak Prabowo. Gak ada nah, ini saya pikir sekjen yang baru ini nanti salah satu tugasnya adalah bagaimana menjembatani komunikasi antara PDIP dengan Gerindra, dalam hal ini Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kalau memang butuh yang striker ya, striker. Kalau misalkan striker yang bener-bener ini tajam gitu ya, Deddy Storos ya di berbagai acara media ya, podcast di YouTube itu kan sangat keras gitu. Kalau memang pengennya yang memang. Tapi kalau ngadepin politisi senior kayak Pak Prabowo segala macam, bukan butuh yang rookie dong, butuh yang senior dong. Ya tadi ada Mas Pram mungkin atau Pak Ahmad Basarah atau Pak Bambang Pacul sekalian seperti itu. Jadi ya kita lihat nanti, kita hanya bisa memperkirakan. Bu Mega perhitungannya mungkin ya kita kurang tahu gitu. Ada perhitungan politik, tapi juga ada perhitungan metafisis mungkin. Wah ini serem nih. Tapi menarik memang ya, kita bisa lihat kira-kira relasi nih Mas, ngomong relasi ya. Tadi relasi Bu Mega dalam hal ini PDIP dengan Prabowo Gerindra. Relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Terakhir saling homeway sama tandang, makan di sini makan di sana gitu. Kertanegara di Solo. Gimana Mas tahun depan kira-kira proyeksi gimana? Jadi kita banyak ya yang memperkirakan setelah pelantikan kabinet nanti Pak Prabowo akan lebih menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Ternyata terbukti sampai akhir Desember ini masih oke gitu hubungannya. Oke, arti masih nggak jaga jarak, maksudnya terbantahkan dong. Masih terbantahkan. Ya, kita ada lagi yang memperkirakan nanti di 2025 ini akan semakin berjarak ya. Tapi kita juga tidak tahu karena itu dasarnya apa Mas? Kira-kira pasti ada. Karena tidak mungkin ada matahari kembar seperti itu. Ya, kita lihat ada banyak sekali orangnya dalam tanda kutip, orangnya Pak Jokowi di kabinet. Menurut saya lebih dari 20 orang. Kayak gitu, dan menempati pos-pos penting misalkan Mendagri Pak Tito. Ini kan sudah dari zaman beliau jadi kepala BNPT, jadi Kapolri yang sangat muda, jadi Mendagri lebih dari 5 tahun kayak gitu kan. Artinya banyak sekali orang jadi memperkirakan nggak mungkin Pak Prabowo itu memberikan sekian persentase kekuasaannya dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang hubungan keduanya masih baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi, terutama karena isu PPN 12%. PPN 12%. Ya, ini kan sekarang sangat hangat ya. Ya. Salah satu yang disyukuri oleh masyarakat Indonesia ini saat PDIP ada di posisi oposisi, genderang perangnya di luar kenceng sekali. Jadi PDIP menurut saya nggak hanya PDIP. Jadi orkestrasi yang dibangun oleh PDIP bersama dengan kekuatan sipil itu cukup bisa mengimbangi prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal isu-isu tertentu. Dalam hal ini misalkan PPN 12% ini, kalau kita lihat waktu PPN naik dari 10% ke 11% itu nggak terdengar sama sekali. Iya, ini kencang. Pokoknya tiba-tiba masyarakat ngerti harga naik. Tapi kan pemberitanya nggak seperti sekarang. Ya. Dan kita juga kelewat kayaknya. Padahal itu lumayan loh, itu naiknya dari 10 ke 11%. Ya karena waktu itu solid semua di sana, termasuk PDIP kan ada di sana. Dan sekarang yang lagi rame antara, mohon maaf nih, Gerindra sama PDIP itu kan terkait PPN 12% ini. Betul. Dan Pak Jokowi ditarik-tarik lagi. Ini Pak Jokowi segala macam. Saya yakin di Pak Prabowo juga dan timnya di Gerindra juga memikirkan hal tersebut. Apakah isu 12% ini hanya akan berputar ya? Perang opininya hanya akan misalkan partai pemerintah dalam ini Gerindra versus PDIP. Atau nanti akan juga melibatkan Pak Jokowi. Karena ini kan sudah mulai nih narik-narik nih. Bahwa ini disahkan tahun 2021, berlaku 2022, ini zamannya Pak Jokowi. Apakah saat Pak Jokowi ini saat masuk ke gelanggang isu PPN 12% ini akan membuat panas dingin kerenggangan dengan Pak Prabowo? Kita juga enggak. Ini kan disebut PDIP juga salah satu inisiator katanya. Ya. Ya, bahkan Mbak Rike mau dilaporin ke MKD. Sudah dilaporin. Nah, ngelihat ini Mas, konstelasi tahun depan nih Mas, hubungan partai koalisi di pasca PPN 12% lah. Kira-kira seperti apa? Makin solid atau gimana? Serang balik. Salah satu yang dibahas di pertemuan ketum-ketum parpol kemarin di malam ya, Pak Prabowo itu adalah isu tentang PPN 12%. Ya, menurut karena kalau kita lihat di media sosial, lalu lihat di media massa,
isu PPN 12% ini sekarang sangat masif. Ya, sangat masif bersama dengan isunya tadi, tersangkanya Hasto. Ya, dua isu ini. Tapi yang kemarin dibahas paling kenceng adalah di Koalisi Kim Plus adalah tentang PPN 12%. Karena memang penolakan di masyarakat ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahkan sekarang ada tren ya, masyarakat membuat video tentang PPN 12% lalu dibandingkan ya dengan yang Harvey Muiz dihukum hanya 6,5 tahun. Ya, jadi sekarang ada dihubung-hubungkan banyak konten semua yang viral tuh ditarik ke konten 12%. Nah, ini yang menurut saya juga mulai dilihat oleh pemerintah ya, oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga termasuk hal yang serius nih. Jadi perlu merapatkan barisan dan ini akan menjadi ya isu yang paling sentral di 2025. Minimal di Q1 ya bakal dibahas. Apalagi bulan Maret udah puasa. Betul. Lalu lebaran. Sembako, harga kebutuhan pokok. Ini kalau nggak salah ini jam 4. Oh, ini sekarang nih Pak Presiden konpres di Menq. Di Kemenq ya. Nah, sekarang nih. Ya. Nah, kita tunggu nih apa nih ya. Kita belum ada teman yang live dari sana. Karena akan mengerikan ya. Saat sekarang udah naik nih. Kemarin saya ke bengkel ya. Rencana mau ke Semarang tuh, meskipun nggak jadi. Servis udah naik. Ya, sudah naik segala macamnya sudah naik. Lalu saya beli sembako juga sudah mulai naik. Memang sembako nggak kena PPN 12%. Tetapi kan proses untuk produksi distribusi itu kan tetap ada yang kena. Jadi ada naik-naik dikit lah seperti itu. Nah, ini akan jadi serius saat kita masukin ke bulan puasa. Nggak ada PPN 12% naik pun udah naik. Apalagi ini dengan kondisi ya PPN naik bulan Januari, Maret naik lagi. Sudah puasa, ini naiknya akan seperti apa? Dan ini pasti akan dikeluhkan oleh para pebisnis retail di tanah air. Betul. Gitu. Jadi ini kalau berakumulasi ya, tidak bisa dikonten dengan baik oleh pemerintah, ini akan sangat berbahaya. Ini sangat tidak populer nih isunya. Sangat tidak populer. Apalagi di awal gitu. kepemimpinan. Apalagi saat perlu ada strategi nih. Iya. Bagaimana menghadapi Q1 terutama PPN besok udah mulai kan? Udah mulai. Kemudian